Shalom saudara, sebentar kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa, Engkau urapi kami dengan urapan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa, dan berilah hikmat buat kami agar kami bisa mengerti apa yang menjadi isi dari renungan firman ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tema dari renungan kita sekarang adalah Roh Kudus dan pergumulan. Bicara tentang Roh Kudus adalah salah satu pribadi dari Allah Tritunggal. Konsep Allah Tritunggal adalah konsep yang sulit untuk dimengerti. Kita tidak dapat menganalogikan Allah Tritunggal ini dengan bahasa manusia. Kenapa? Konsep Allah Tritunggal, Allah Bapa bukanlah Allah Anak. Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus. Dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Jadi di sini kita lihat ada 3 pribadi. Allah Anak, Allah Bapa, dan Allah Roh Kudus. Tapi hal yang tidak bisa kita mengerti adalah Allah Bapa adalah Allah. Allah Anak adalah Allah. Dan Allah Roh Kudus adalah Allah. Jadi dari 3 pribadi ini ada satu Allah. Jadi kalau kita bicara tentang konsep Allah Tritunggal, memang itu tidak dapat kita mengerti. Kita tidak dapat menganalogikan konsep Allah Tritunggal ini dalam analogi manusia. Kita lihat di 1 Yohanes 5 ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Allah adalah satu. Allah adalah Esa. Akan tetapi ada 3 pribadi. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Jadi kalau kita bicara tentang Allah Roh Kudus yang merupakan salah satu pribadi dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Jadi ada satu pemahaman yang memang tidak dapat kita mengerti dengan pemikiran nalar kita. Terus apa implikasinya dari Roh Kudus sebagai salah satu pribadi dari Allah Tritunggal? Hal yang pertama, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita. Kita lihat di 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di sini kita lihat bahwa kita ini diciptakan sebagai baitnya Allah. Dan Roh Kudus itu ada diam di dalam kita. Kita yang adalah baitnya Allah. Roh itu diam di dalam hati kita. Itu satu hal yang mungkin menurut saya itu adalah suatu hal yang luar biasa. Ada pribadi Allah yang tinggal di dalam hati kita. Berarti kita memiliki satu persekutuan yang erat. Bahkan Allah itu sendiri bisa menjadi satu bagian dari dalam hidup kita. Hal yang kedua, kita tinggal di dalam Allah dan Allah diam di dalam kita melalui Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 13. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Bicara tentang Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri, berarti Allah diam di dalam kita dan kita di dalam Dia. Mungkin perumpamaan pokok anggur bisa menjelaskan tentang hal tersebut. Ranting atau cabang itu akan tetap diam di dalam pokok anggur tersebut.
ada satu relasi yang erat. Bahkan kalau kita bicara tentang pokok anggur, berarti kita mendapatkan, kalau dalam hal ini cabang itu mendapatkan nutrisi atau makanan itu dari pokok anggur. Bahkan kalau kita bicara tentang cabang yang dipotong, berarti cabang yang dipotong itu pada dasarnya tidak akan mendapatkan kehidupan lagi setelah dipotong. Cabang itu tetap harus menempel di dalam pokok anggur tersebut. Demikian juga hidup kita. Menarik, Allah Sang Pencipta ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Ada satu relasi yang benar-benar sulit kita katakan bahwa Allah yang begitu besar itu bisa diam di dalam hati kita. Itu mungkin satu relasi yang luar biasa. Kita bisa mempunyai hubungan dengan Sang Allah. Hal yang ketiga, dari hal semua itu berarti kita bisa mengenal Allah. Kita garis bawahi, kita mengenal Allah lewat peran Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus dikaruniakan kepada kita. Roh Kudus yang adalah Allah itu sendiri. Berarti kalau kita bisa mengenal peran Roh Kudus, berarti kita pun bisa mengenal siapakah Allah itu. Kita lihat beberapa peran dari Roh Kudus. Pertama, Roh Penolong. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya. Roh Penolong. Pertanyaan pertama, kapan kita menemukan seorang penolong? Apakah sewaktu kita merasa kuat, kita bisa melakukan segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri? Apakah seperti itu? Tentunya tidak. Kita memerlukan penolong sewaktu kita berada dalam keadaan lemah. Kita tak berdaya, kita memerlukan seseorang yang bisa menolong kita. Bukankah keadaan seperti itu di mana kita memerlukan penolong itu? Keadaan di mana kita mengalami kesakitan. Keadaan di mana kita mengalami permasalahan di dalam keluarga kita. Ataukah ketika kita mengalami permasalahan di dalam usaha atau mata pencaharian kita. Di situ kita menyadari betapa kita memerlukan seorang penolong yang membuat kita bisa merasa kuat, menopang kita di waktu kita lemah. Jadi bukankah sewaktu kita mengalami pergumulan, kita menyadari kelemahan kita sebagai manusia dan menyadari perlunya kekuatan yang dari Allah. Hal pertama. Hal yang kedua, peran dari Roh Kudus. Roh penghibur. Yohanes 16 ayat 7. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Itu yang dijanjikan Allah waktu itu. Dan Roh Kudus yang dijanjikan Allah itu berperan sebagai roh penghibur. Pertanyaannya sama seperti tadi. Kapan kita memerlukan penghibur?
Coba kita renungkan, kapan kita memerlukan seorang penghibur? Yang pasti bukan berat sewaktu kita mengalami sukacita, kegembiraan dalam hidup kita. Tentunya sewaktu kita berada dalam keadaan sedih, kita memerlukan penghiburan. Kita perlu pribadi yang menghibur kita sewaktu kita berada dalam keadaan sedih, berada dalam duka cita. Dari itu kita bisa lihat, bukankah sewaktu kita mengalami pergumulan, sewaktu kita menyadari kesendirian kita sebagai manusia, adanya keadaan sedih atau duka cita yang melanda perasaan kita, hati kita, kita menyadari perlunya penghiburan yang dari Allah. Itu menarik buat kita. Sedangkan roh penghibur atau Roh Kudus dalam hal ini yang berperan sebagai roh penghibur itu, Tuhan karuniakan kepada kita untuk menghibur kita sewaktu kita mengalami kesedihan. Peran Roh Kudus yang ketiga, roh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus berperan sebagai roh kebenaran. Kita lihat di cerita tentang Ayub. Kitab Ayub adalah kitab hikmat tentang pergumulan. Tentu kita tahu bagaimana cerita Ayub. Ayub yang seorang saleh di sini dan berkenan kepada Allah. Dia mengalami pergumulan dalam hidupnya. Baik dalam keluarganya di mana anak-anaknya mati semua, dalam usaha pencahariannya, dalam jangka waktu yang singkat semua hilang, ataupun dalam sisi dirinya sendiri di mana dia mengalami penyakit. Itu yang dialami Ayub. Mungkin kita bisa berkata, dia mengalami pergumulan yang luar biasa beratnya. Tapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita renungkan di Ayub 42 ayat 2. Dia berkata, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini satu pengakuan dari Ayub yang menarik. Di Ayub 42 ayat 2 ini. Dia bisa berkata bahwa tidak ada rencana Tuhan yang gagal dalam hidupnya. Tapi kalau kita lihat proses yang dialami Ayub sebelum hal itu dikatakan, bukankah dia mengalami banyak pergumulan-pergumulan? Bahkan waktu dia berkata di Ayub 42 ayat 2 ini, dia belum mengalami yang namanya pemulihan dalam hidupnya. Dia masih tetap berpenyakit. Keluarganya tidak terpulihkan, bahkan harta bendanya sendiri pun dia tidak punya sekalipun. Mungkin kita berpikir sebagai seorang manusia, pada normalnya kita berpikir bahwa ada hubungan sebab akibat dari sesuatu. Teman-teman Ayub, dia mengatakan bahwa Ayub itu melakukan sebuah dosa yang tidak berkenan kepada Allah sehingga dia mengalami pergumulan seperti itu. Itu mungkin yang lumrah kita pikirkan kalau kita bicara tentang pergumulan yang dialami oleh orang lain. Ataupun pemikiran Ayub yang membenarkan dirinya
Dia mengatakan bahwa kenapa aku harus mengalami hal ini sedangkan aku ini tidak melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Bahkan dia bisa berkata bahwa aku ingin berperkara, aku ingin membela diri di hadapan Allah. Mengapa hal ini harus terjadi? Itu proses yang dialami Ayub, pemikiran-pemikiran yang mungkin kita katakan normal. Kita pasti bisa berpikir seperti itu. Tapi di Ayub 42 ayat 2 ini ada sesuatu yang merubah pikiran Ayub secara keseluruhan. Ayub yang masih dalam keadaan tak dipulihkan, tapi dia bisa mengatakan sesuatu yang luar biasa. Dia mengakui kuasa Allah dan dia mengakui hidupnya sepenuhnya berada di dalam keputusan Allah. Momen ini saya yakin ada peran roh kebenaran yang membuat Ayub bisa mengerti arti dari kebenaran Allah itu. Arti dari pergumulan yang dia hadapi. Arti bahwa hidupnya itu direncanakan oleh Allah. Dan dia yakini bahwa rencana Allah itu tidak gagal dalam hidup dia. Walaupun secara manusia kita lihat keadaan Ayub itu kalau kita katakan adalah keadaan yang gagal. Tapi Tuhan memberikan kebenaran atau Tuhan mencelikan matanya bahwa rencana Tuhan itu tidak gagal. Hidup Ayub berada dalam kuasa Allah. Tuhan selalu merencanakan yang terbaik buat anak-anaknya. Tuhan merencanakan suatu rencana yang tidak gagal. Disinilah peran Roh Kudus sebagai roh kebenaran tersebut yang mencelikan mata kita. Bukankah sewaktu kita mengalami pergumulan, berarti kita menyadari kedaulatan Allah atas hidup kita dan kita hanya bisa berserah kepadanya. Itu yang menjadi satu inti. Apa sih arti dari pergumulan itu? Kita hanya bisa mengerti kalau ada peran Roh Kudus sebagai roh kebenaran itu yang memampukan kita bisa mengerti arti dari hal tersebut. Kesimpulan, hal yang pertama, kita bisa mengenal pribadi Allah lewat pengenalan kita terhadap peran Roh Kudus. Kita lihat peran Roh Kudus sebagai roh penolong, roh penghibur, roh kebenaran. Dengan mengerti peran Roh Kudus tersebut, kita bisa mengenal pribadi Allah. Hal yang kedua, kita bisa memperoleh pengalaman pribadi lewat kekuatan penghiburan yang Allah berikan kepada kita. Kita bisa mengalami Allah gitu di situ. Kita bisa mengerti Allah. Karena apa? Ada kekuatan, ada penghiburan yang Allah berikan kepada kita lewat peran Roh Kudus tadi. Dari kekuatan dan penghiburan yang kita dapatkan, kita akhirnya bisa menyaksikan bahwa Allah itu baik dalam hidup kita. Kita bisa menyaksikan bahwa Allah itu berharga. Dan Allah itu benar-benar
baik. Kalau kita tidak mengalami pengalaman pribadi, mustahil kalau kita bisa berkata bahwa Allah itu baik. Sedangkan kita sendiri tidak mengalami pengalaman dengan Allah sendiri. Ketiga, inti dari semuanya itu adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita. Roh kebenaran yang mencelikan mata kita bahwa Allah itu berdaulat atas hidup kita. Kita bisa mengalami pergumulan atau permasalahan dalam hidup kita. Tapi di belakang semua ini, hanya Allah lah yang berdaulat atas hidup kita. Hidup ini hanyalah anugerah yang Tuhan berikan agar kita bisa bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Terakhir, akan tetapi semua ini bisa kita alami lewat pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita. Hal yang terakhir yang mungkin kadang-kadang kita berpikir, aku tidak mau mengalami hal tersebut. Aku tidak mau mengalami pergumulan. Yang aku inginkan mungkin hanyalah pemulihan ataupun kehidupan ini tidak mengalami banyak permasalahan atau pergumulan. Tapi hal menarik dari semua ini, kita bisa mengenal pribadi Allah lewat peran Roh Kudus. Kita bisa memperoleh pengalaman pribadi dengan Allah lewat kekuatan penghiburan. Bahkan kita bisa menyadari bahwa Allah itu berdaulat dalam hidup kita. Dengan satu syarat, kita mengalami pergumulan dalam hidup kita. Pergumulan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Pergumulan yang membuat kita dibentuk seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pertanyaan terakhir, apakah kita perlu bersyukur kalau kita bergumul? Atau kalau kita tetap menolak pergumulan itu terjadi dalam hidup kita? Puji Tuhan, saya cukupkan renungan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.